Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Jekuatret. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai auto encoder lagi, tapi di sini ada pakai variational auto encoder atau bisa disebut sebagai VAE atau juga bisa disebut sebagai stochastic auto encoder. Nah, kenapa stochastic? Karena nanti kita ngambil sampling. Contohnya kita punya ini ya, training set D, isinya ada X1, X2 sampai Xn. Nah, dimana X ini mengikuti suatu distribusi tertentu ya. Misalkan gini, kita punya gambar bunga. Ini bunga ya. Ini bunga mawar ceritanya. Ya gitu, misalkan ada gambar gajah. Cara gambar gajah gimana sih? Ini ya. Terus ada gambar gajah yang kedua. Semoga bagus. Dan seterusnya. Nah, misalkan gambar gajah itu direpresentasikan sebagai yang ini, kolam warna kuning ini ya. Jadi ini vektor dari gambar gajah pertama, gambar gajah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tapi udah dilakukan dimension reduction pakai TSNI atau PCA, jadi bisa diplotkan dalam 2 dimensi. Tapi intinya adalah setiap titik ini adalah vektor yang merepresentasikan gambar gajah. Nah, itu gajah Sumatera, gajah Kalimantan, dan seterusnya. Kemudian gambar yang ini misalkan bunga-bunga itu misalkan yang warna merah. Jadi contohnya ini merah pertama ini adalah gambar mawar, ini ada melati, jasmine, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Nah, karena setiap gambar punya kolamnya sendiri, jadi kayak punya batasan-batasnya sendiri, maka dia membentuk suatu distribusi ya, jadi kayak tercluster gitu. Nah, kemudian dengan variational autoencoder nanti kita pengen nyampling dari kita itu punya misalkan ini adalah apa ya, kotakan ini tuh suatu distribusi noise. Jadi kita itu punya random noise misalkan begini ya, kayak gitu. Jadi titiknya tidak beraturan. Nah, kemudian kita pengen agar memimik data training kita. Jadi noise kita itu bisa meniru gambar-gambar yang ada di data training. Contohnya kita dari noise ini akan terbentuk suatu gambar. Contohnya ya, ini kayak GAN gitu loh, generative modeling AI gitu. Jadi kayak misalkan ini gambar random. Nanti lama-lamaan setelah di training kita berharap dia bisa memimik gambar gajah misalkan. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Makanya kita berusaha membuat random noise ini menjadi seperti data trainingnya. Nah, nanti kita ambil latent code-nya ya. Jadi latent code itu kan kita punya encoder, kita punya input, kemudian ini input, ini encoder, kita punya latent space Z misalkan, kemudian kita punya decoder, kita punya output X tilde misalkan. Ini kalau ini X, ini X tilde. Nah, jadi kita mau ngambil ini, suatu vektor yang bisa membangun gambar dari suatu noise, jadi gambar yang sesuai dengan data training kita, kayak gitu. Nah, jadi kita simbolkan di sini sebagai Q, itu adalah ketika X kita ambil menjadi, kita akan olah jadi Z. Nah, dari X kita akan coba jadi Z, ini Q phi, ini phi ya. Ini simbol Yunani. Kemudian di sini kita sebut sebagai P ketika kita mau memprediksi ya dari Z ke X tilde. Jadi dari sini ke sini. Kayak gitu. Ya, jadi mengikuti distribusi normal standar ya si Z-nya ini nanti. Karena kan kita belum tahu apa-apanya distribusi dari tiap gambar yang ada di data training. Jadi kita bikin yang random dulu. Nah, jadi kita ada dua ya, kayak biasa ada stochastic encoder dan stochastic decoder. Nah, stochastic encoder ini yang tadi saya bilang Q, yaitu mencoba memimik dari ini ya, distribusi yang ada dari data training menuju ke Z. Jadi kita mencari Z dengan syarat kita tahu distribusi dari data training. Kita punya mu-nya, kita punya diagonal dari sigma. Kenapa diagonal? Karena bentuknya metrik ya. Kan kayak gini, misalkan ini metrik diagonal itu kan kayak gini ya, misalkan 3 kali 3. Nah, ini metrik identity. Kalau metrik diagonal misalkan biasa, misalkan 3, 5, 4 misalkan, tapi karena ini ada tulisannya sigma, jadi sigma kuadrat ya, jadi ini kayak gini. Nah, jadi setiap
ini kan apa namanya, distribusi punya mu-nya sendiri, kemudian juga punya variannya sendiri. Jadi karena ini bentuknya metrik, maka kita bentuk sebagai metric identity. Metric identity, metric diagonal dengan diagonal utamanya berbentuk sigma kuadrat. Sigma itu varians ya. Sigma kuadrat itu varians. Kalau sigma berarti ya standar deviasi. Kemudian ngitungnya gimana untuk ngitung Z? Ini kan distribusi ya. Ini rumusnya kayak berdistribusi normal dengan mu dan sigma tertentu. Nah, ini ngitungnya Z sama dengan mu dari data training kita nih ya, X kita, kemudian ditambahkan dengan epsilon dan dikalikan epsilon tersebut dengan diagonal dari tadi variannya. Epsilon itu apa? Epsilon itu ya normal standar ya. Jadi kita bangkitkan data secara random dengan distribusi normal standar dengan mu 0 dan varian 1. Nah, setelah kita bisa menghitung Z, ya kan kita punya data training, jadi kita bisa nyari mu-nya, kemudian variannya, lalu kita diagonalkan, kemudian kita kalikan dengan random normal. Jadi kan kita punya datanya semua nih, ya. Ini dari dataset, ini dari dataset, ini kita bangkitkan simulasi random. Jadi kita bisa hitung Z. Setelah kita bisa ngitung Z, maka kita cari rata-rata dari ZZ-nya ini ya. Nah, jadi mu Z aja gampang. Nanti kita dengan menghitung mu Z, nanti kita bisa mendapatkan X tilde ini. Ya kayak gitu. Nah, ini kalau mau lihat dari grafiknya, pertama kita punya data X, kemudian kita masuk encoder. Nah, encoder ini akan memecah ya, atau menghitung dulu ada mu dan juga varian dari X. Jadi kita punya X, masuk encoder, terjadi pemisahan antara mu dan varian. Bukan pemisahan sebenarnya sih, perhitungan biasa. Perhitungan mu dan varian dari X-nya. Kemudian kita tadi punya di paralel, secara paralel kita punya data distribusi normal standar, yaitu untuk epsilon, lalu dikalikan dengan si variannya ya, dikalikan. Kemudian hasilnya nanti kita tambahkan menjadi rumusan ini, yang tadi mu tambah epsilon dari diagonal sigma. Nah, kemudian masuk ke decoder ya, karena kita udah punya Z, nanti kita kembalikan Z ini ke dalam X lagi. Tapi karena X ini tidak sepenuhnya persis, kayak kalau di regresi atau klasifikasi kan dia topi gitu. Nah, tapi di sini kalau di autoencoder biasanya disebut sebagai X tilde. Nah, X tilde ini adalah mu dari ini ya, si Z-nya. Setelah kita lakukan training, nanti kan dia akan mengelompok. Kayak gitu. Nah, habis itu setelah didapatkan X tilde-nya, nanti kita hitung ininya apa namanya, selisihnya pakai L2. Nah, L2 itu berarti X min X tilde ya, kayak misalkan inilah ya, X1 kurangi X1 topi misalkan, tapi di sini tilde kuadrat tambah X2 kurangi X2 kuadrat X tilde ya, dan seterusnya sampai Xn. Itu kayak seperti itu. Kemudian karena di sini kita punya dua loss function, nah kita punya yang satu selain L2 kita punya KL divergence gitu. Nah, KL divergence itu dihitung dari ini ya, mu dan juga varian. Nah, kemudian rumusnya gimana? Ini persamaannya aja. Nah, tapi rumusnya ini alfa, nanti kita tentukan alfanya. Kemudian ekspektasi dari D, kemudian dikurangi dari mu-nya kuadrat, dikurangi lagi dengan sigmanya, dikuadratkan lagi, ditambah dengan sum dari log sigma kuadrat. Nah, nanti ini biar lebih jelas kita tampilkan di Jupyter Notebook. Mari kita ke Python. Oh ya, sebenarnya kita sudah dapat KL ini ya, loss dan juga L2 loss, lalu kita tambahkan aja gitu. Nanti kita ke Python habis ini. Oke, jadi kita sudah ada di Python ya. Nah, di sini kita sudah punya langsung ketemu rumus yang tadi. Z itu tadi kan saya ulang-ulang, epsilon kali sigmanya, diagonal dari sigma kuadrat, ditambahkan dengan mu. Tapi kalau di sini kita coba nggak pakai langsung sigma, tapi kita pakai eksponensial dari logaritmik dari sigma kuadrat dibagi 2. Ini kenapa kayak gini? Ini biar nilainya pasti positif, gitu aja. Ya bisa juga misalkan kita pakai epsilon kali sigma langsung tambah mu, bisa juga. Tapi dari beberapa research gitu ya, nah ini lebih bagus hasilnya nanti. Wah, ini latexnya, teman-teman bisa lihat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi kita punya modifikasi sedikit dari rumus Z-nya, tapi secara garis besar sama ya, cuma beda di sigmanya aja. Kemudian ini adalah KL. Ya, ini KL divergence-nya. Nanti kita hitung pakai minus alpha kali dengan sigma
sigmanya beda ya. Yang sigma atas tadi itu untuk varian, yang ini sigma penjumlahan. Kemudian 1 tambah logaritmik dari sigma kuadrat. Nah, kemudian kurangi sigma harusnya kan, dikuadratkan kan. Tapi karena kita pakainya ini eksponensial log sigma kuadrat per 2, jadi kita konsisten aja, tapi nggak usah pakai per 2, ini kan konstanta aja. Kemudian dikurangi dengan mu kuadrat. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi di teorinya. KL divergence itu rumusnya kan tadi cukup rumit ya. Nah, tapi kayak gini kalau disimbolkan dalam bentuk matematik. Nah, karena kita punya sigma tadi kan, kita hitung dari data kita, dari data training, kemudian mu-nya juga bisa dihitung dari data training. Ya, jadi kita bisa hitung ini semua sebenarnya. Kayak gitu. Nah, nanti kita jumlahkan KL ini dengan L2 loss, biar kita bisa mendapatkan loss yang dari FAE itu. Jadi loss-nya nggak cuma 1 tapi 2. Dari KL divergence dan juga L2. Oke, yang pertama, ini itu menghitung, kita punya kelas namanya sampling, dan punya satu metode yaitu call. Nah, di sini itu kita menghitung min dan log var. Nah, jadi log varian dan juga min itu dari inputnya. Inputnya apa? Inputnya itu nanti dari data kita ya. Misalkan data kita itu gambar-gambar hewan ya. Nanti kita ambil min dan logaritmik dari variannya. Kayak gitu. Kemudian setelah kita punya min dan log varian, kita kan bisa hitung ininya, z-nya ya. Rumusnya ini, TF sep log var ini, epsilon, dikalikan dengan TF mat eksponensial log var per 2 ini, ngitung variannya, kemudian ditambahkan dengan min, atau mu di sini. Nah, ini itu untuk ngitung Z. Ya, ini di sampling aja, karena stokastik ya, nanti kita nggak ambil semua data trainingnya untuk dihitung kayak gini, tapi kita sampling nanti. Kemudian kita punya kelas variational AI, nah dia nge-inherit dari general AI. Teman-teman kalau belum melihat video saya mengenai autoencoder yang pertama, bisa dilihat ya di deskripsi atau di playlist. Nah, secara umum sih general AI itu kayak gini. Dia punya initialization untuk encoder decoder dan juga clipping dari encoder dan decoder yang kita sebut auto encoder. Kemudian ada optimizer, ada loss-nya ini L2 loss ya. Nanti yang kita akan tambahkan ke KL divergence. Ini untuk memprediksi pada encoding, decoding, rekonstruksi. Nah, ini yang satu lagi penting. Kita membuat function untuk ngitung, bukan ngitung, untuk ngeplot hasil rekonstruksi gambarnya. Nah, itu. Kemudian ini ada build. Build ini digunakan untuk membuat arsitektur dari neural network kita untuk encoder dan decoder. Nah, yang terakhir adalah training untuk ngefitting modelnya. Secara singkat kayak gitu, tapi kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut, datanya bagaimana, kemudian penjelasan lebih lengkapnya bisa lihat di video saya yang auto encoder standar ya. Nah, kemudian kita ke bawah. Nah, ini pertama kita butuh alfa. Nanti kita tentukan alfanya berapa. Misalkan 0,5 contohnya nih. Kemudian seed ini digunakan untuk mencegah random number itu tergenerate terus-menerus. Misalkan dalam satu session dari Jupyter Notebook, kita membangunkan suatu epsilon metrik dengan nilainya misalkan 0,5, 0,7, 0,8, 0,5 misalkan. Kemudian kalau kita run ulang nanti berubah lagi 0,5, 0,1 misalkan. Jadi setiap ngeran jadi berubah terus. Nah, makanya biar kita ngelog random, ya kita ngerandom terus habis itu kita simpan gitu loh, kayak ya udah ini random yang untuk session kali ini. Jadi kita kasih seed ini. Nah, nanti kita terapkan dimasukkan ke kotak itulah intinya, di wrap biar nggak berubah terus, randomize dari TensorFlow dan juga NumPy. Kemudian si seed ini tadi ya, kita bisa angka berapapun, misalkan 1, 2, 3 atau 6, 7, 8, 9 atau ya terserah kalian 12 atau 0 dan seterusnya. Nah, ini alpha tadi, kemudian kita pakai optimizer-nya stochastic gradient descent, masih kayak yang kemarin-kemarin dengan learning rate terserah, ini misalkan 0,1, tapi nggak jadi presisi ya karena besar sekali. Kemudian coding size itu ya jumlah dari neuron pada laten Z. Z kita mau ukurannya berapa? Misalkan 10. Kemudian input gambar saya kan kebetulan saya pakai CIFAR 10 yang sudah di grayscale ya. Nah, itu pun preprocessingnya saya jelaskan di video pertama. Ini jadi 32 pixel panjang lebarnya. Kemudian dia punya kedalaman 1 alias cuma grayscale. Nggak ada RGB atau warnanya. Cuma hitam putih. Dan dia pun sebenarnya sudah dikonversi menjadi antara 0 sampai 1 ya untuk setiap pixel ukurannya. Kemudian kita flatten, artinya si neural network nggak bisa membaca secara ini ya. Ya bisa sebenarnya, cuma
neural networknya kan kita nggak pakai convolutional layer di sini. Jadi yang tadinya bentuk persegi 32 kali 32 kita flatten jadi satu vektor baris. Nanti berarti berapa ya? 32 kali 32 lah ukurannya, panjangnya segitu. Kemudian kita punya dense layer, ini tergantung kalian maunya berapa, biasanya kelipatan dari 2, misalkan 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Activation function bebas juga ini pakai Celu karena ya terbukti bagus ya. Ya meskipun nggak bagus-bagus banget sih. Kalian bisa coba-coba yang lain juga. Kemudian coding min ini apa? Ini adalah layer untuk mengekstrak min atau rata-rata dari si Z ini. Nah, Z ini apa? Sebenarnya dia adalah bukan Z yang apa namanya? Si latent code ya. Ini kita bisa ubah juga jadi A atau misalkan S atau apapun. Jadi intinya adalah coding min itu kita akan mengambil rata-rata dari si distribusi yang trainingnya. Sedangkan log var itu mengambil log varian dari distribusi yang kita ambil minyak. Loh, kok ininya sama gitu kan misalkan. Sama persis nih, berarti sama dong min sama log varnya. Enggak ya. Karena ini itu terbangkitkan secara random di awal. Misalkan coding min ini ukurannya 3 kali 3. Ya misalkan 3 kali 3 gitu kan. Tapi kebetulan coding size kita itu ada 10, berarti 10 kali 10. Gitu kan. Nah, jadi akan ada 10 min dengan random karena kita masih awal. Jadi kayak misalkan rata-rata dari distribusinya itu 0,1, 0,5, 0,3 masih belum seperti min dari distribusi yang asli, masih random. Tapi setelah dilakukan forward dan back propagation nanti min dan variannya akan menuju ke nilai yang aktualnya gitu. Jadi ini karena di random, jadi pada iterasi ke 0 pun udah beda sebenarnya. Kemudian setelah dilakukan iterasi training, forward dan back propagation, nanti juga akan terus beda dan hasilnya akan sesuai dengan min dan log varian dari distribusi yang aktual dari si data training. Kemudian kita panggil fungsi samplingnya tadi, lalu kita dapatkan min dan log var. Ya, nah ini kita dapat min dan log var yang nanti di coding di sini. Nah, jadi coding sini kan cuma dapat satu nilai ya. Yang nilainya itu adalah si Z ini. Jadi kita punya nilai Z ini, atau kita sebut sebagai coding, malah yang Z ini bukan Z sebenarnya ya. Kemudian coding min dan coding log varian ini adalah min dan variannya. Tapi nanti kita nggak akan pakai ini. Yang kita pakai cuma si Z-nya. Nah, jadi inputan dari decoder itu kan harus sama dengan Z. Dan output dari encoder itu harus sama dengan Z. Nah, Z-nya itu kan ini ya, coding size ya, 10. Nah, 10 jadi inputannya si decoder juga harus 10. Itu kan. Nah, kemudian ini bebas kalau dense layer neuronnya mau berapa mah. Kemudian di sini fungsi aktivasi juga bebas. Kemudian di sini karena gambar kita 32 kali 32 dan 1, nah makanya kita rekonstruksi ulang. Activation sigmoid, kemudian kita reshape ya, yang tadinya misalkan masih flatten, masih vektor baris, kita jadikan persegi lagi. Kemudian kita ini ya, masukkan ke dalam keras model. Jadi kita punya encoder sekarang, punya decoder gitu. Nah, kemudian kita prediksi inputnya untuk menjadikan codings ya. Coding itu Z ya. Ini kayak Z kayak gitu sebenarnya. Nah, kemudian di sini setelah kita dapatkan Z-nya, kita masukkan Z-nya ke decoder biar bisa direkonstruksi ulang. Nah, kemudian kita clipping autoencoder ini. Yang tadinya inputnya itu paling awal ini, dan outputnya adalah reconstruction ini. Jadi kita pakai keras model yang bukan sequential. Tapi tipe yang kita ngambil inputnya apa dan outputnya apa. Jadi kayak awal dan akhirnya apa. Nanti kan bisa kesambung semua ya. Karena reconstruction dapat inputan dari coding. Coding itu terdapat dari sini. Si coding ini dapat inputan dari coding min dan coding log var. Coding min dan log var dapat input dari Z. Z-nya dapat dari ini dan seterusnya sampai mengakar ke atas. Jadinya itu tersambung. Kemudian latent loss ini yang ini ya, KL diversion tadi. Kita bisa menghitung pakai min self alpha. Ini alfanya berapa tadi? Di sum dari 1 plus coding log var, kurangi eksponensial dari log var, kemudian dikurangi dengan min dengan x1 nih. Jadi kayak gini. Ini adalah coding atau sintaks dari rumus ini. Kemudian tadi saya bilang bahwa di sini itu oh ya ini kita bagi 32 32 dulu ya karena jumlah
pixel kita ada sekian, tergantung jumlah pixel kalian berapa. Nah, tadi seperti saya bilang, bahwa loss-nya ada dua. Yang pertama itu, yang tadi, latent loss, ya. Kemudian yang kedua juga ada general L2 loss. Bahkan kita tambah lagi nih, binary cross entropy. Jadi, loss-nya lebih banyak ya. Oke, seperti itu. Apalagi ya? Mungkin sudah ya. Lalu kita training di sini. Oh ya, optimizernya tadi SGD. Kita training, kita pakai 300 epoch, ternyata kurang banyak ya. Setelah saya lihat nih, setelah 300 epoch, kita punya validation reconstruction loss 331. Padahal kalau mau bagus itu ya minimal 100 lah. Kayak contohnya yang di mana nih? Yang ini kayaknya, yang ya ini, yang pakai standar autoencoder dengan convolutional layer. Ini nilainya loss-nya bisa sampai 109. Nah, 109 ini lumayan bagus ya. Ini kayak gambar kudanya udah mulai kelihatan, gambar burungnya mulai kelihatan. Ini burung ini juga, ini kucing juga, ini car gitu-gitu. Ini burung apa ini? Apa kalkun? Ya, ini mobil juga. Jadi sebenarnya sudah mulai kelihatan ketika sudah mencapai 100 atau 100 kurang lah ya nanti. Nah, cuma karena kita di variational autoencoder ini masih 300-an, jadi ngeblur sekali. Nah, jadi teman-teman bisa atasi. Ini contohnya nih, udah ini harusnya kayak gini ya. Tapi hasilnya masih ngeblur dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa ubah di mana? Misalkan diubah di arsitekturnya, jumlah neuronnya, fungsi aktivasinya, kemudian misalkan uh, inputnya dilakukan data augmentation atau bagaimana, kemudian uh, ininya datanya diperkaya atau iterasinya epochnya itu juga diperbanyak. Sebenarnya epoch diperbanyak juga kayaknya sudah lumayan membantu. Mari kita lihat ya, apakah turun ya? Ini udah nggak mulai turun ya? Atau mungkin optimizernya dicoba bukan SGD tapi pakai Adam. Atau misalkan pakai ada grad atau learning rate-nya dikecilin atau dibesarin atau pakai decay decay learning rate. Ya macam-macam lah, bisa dituning-tuning lagi nanti. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.